down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Risti Hasanah dengan NIM 2024 1010 2055 dari kelas Sistem Basis Data D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang select dan order by. Kita ke materi yang pertama, yaitu select. Di sini kita akan mendapatkan sintaks yaitu berupa select bintang from employees, di mana fungsi dari sintaks ini adalah menampilkan seluruh kolom yang ada pada tabel yang sudah kita inputkan pada sintaks. Nah, kita run. Di sini akan ada nama-nama tabelnya, nama-nama kolomnya, maksud saya, untuk employees. Kemudian kita akan mencoba pada tabel produk. Nah, di sini akan ada kolom-kolom yang dimiliki oleh tabel produk. Kemudian pada supplier, nah, di sini akan ada kolom-kolom yang dimiliki oleh supplier. Kemudian customer, di sini akan ada kolom-kolom yang dimiliki oleh customer dan ditampilkan semua. Kemudian yang kedua adalah select sebagian kolom. Di sini terdapat sintaks berupa select first name, last name from employees. Bedanya dengan sintaks sebelumnya, jika sintaks sebelumnya menampilkan seluruh kolom, di sini kita hanya akan menampilkan kolom-kolom tertentu yang sudah kita inputkan pada sintaks, sehingga yang output yang dihasilkan yaitu kolom yang sesuai yang ingin kita tampilkan. Kemudian kita ingin menampilkan first name, last name, address, birthday, dan hire date dari employees. Kemudian kolom product ID, product name, unit price, dan unit in stock dari produk. Kemudian dari tabel supplier, kita ingin menampilkan kolom supplier ID, company name, country, dan phone. Nah, yang selanjutnya adalah materi alias. Pada materi alias ini terdapat sintaks select first name as nama depan, last name as nama belakang from employees. Di sini sifatnya sama dengan select sebagian kolom, tetapi pada alias ini kita akan mengubah nama kolom menjadi nama sesuai keinginan kita. Seperti yang kita lihat. Nah, first name di sini akan berubah menjadi nama depan dan last name akan berubah menjadi nama belakang. Tapi pengubahan nama ini tidak berpengaruh pada nama-nama kolom yang ada pada tabel employees. Nah, di sini kita akan mengubah first name, last name, address, birth date, dan hire date pada employees dengan nama-nama seperti ini. Kemudian pada tabel produk, kita akan mengubah ID produk, product name yang tetap, kemudian harga yang berupa unit price, dan unit in stock. Kemudian pada supplier, kita akan mengubah nama company, country, dan phone. Supplier ID jika tidak ingin dialiaskan, tetap saja. Kemudian di sini ada penggabungan kolom. Pada penggabungan kolom ini terdapat select first name, garis 2, petik 1, garis 2, last name as nama lengkap from employees. Nah, di sini tanda ini merupakan simbol penggabungan dari dua kolom, di mana penggabungan nanti akan diletakkan pada satu kolom baru. Nah, di sini kita akan coba run. Nah, di sini akan ada penggabungan dari first name dan last name. Nah, kemudian kita akan menggabungkan first name dan last name dengan tanda spasi. Kemudian selanjutnya kita akan menggabungkan first name dan last name dengan tanda koma. Seperti ini. Kemudian kita pada tabel supplier kita ingin menggabungkan address, city, dan country sebagai alamat. Nah, di sini supplier ID, company name, alamat yang berisi address, city, dan country. Nah, selanjutnya pada employees kita ingin menggabungkan title, first name, last name sebagai nama lengkap, dan address, city, dan country sebagai alamat lengkap. Nah, di sini. Seperti ini. Kemudian, kolom bertipe tanggal. Di sini kita akan memiliki sintaks seperti ini, select first name, garis 2, tanda petik, garis 2, last name as nama lengkap, birth date as tanggal lahir,
to char no.2 date, day, month, year as sekarang from employees. Nah, fungsi no ini kita akan mengambil timestamp dari zona waktu yang sesuai dengan sistem yang kita gunakan. Dan to char ini untuk memformat tanggal sesuai dengan yang dibutuhkan, yaitu berupa teks. Nah, kita akan coba run. Nah, di sini kita akan memiliki tanggal sekarang, yaitu Thursday, May 21, yaitu berupa hari, bulan, dan juga tahun. Nah, di sini kita akan mengubah format dari date-nya, yaitu berupa month, date, dan year. Di sini, di mana month dan day adalah berupa angka. Kemudian, untuk yang selanjutnya, kita akan mengubah formatnya menjadi month, day, dan year, di mana day berupa huruf. Kemudian, untuk selisih tanggal, di sini kita memiliki sintaks berupa select first name, last name as nama lengkap, birth date as tanggal lahir, age now, birth date as usia, extract year from age now, birth date as usia dalam tahun from employees. Dan age ini berfungsi untuk menghitung selisih antara now dan birth date. Kemudian extract year ini berfungsi untuk mengambil dari age ini. Jika kita ingin mengambil tahun, maka kita bisa menuliskan tahun. Jika kita ingin mengambil bulan, bisa menuliskan month. Kemudian ini akan kita run. Nah, di sini ada usia. Dan usia dalam tahun ini ekstraknya bisa berupa tahun. Jadi kita akan mengambil tahun yang ada pada usia ini, yaitu 72, 69, 57, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita ingin mengambil bulannya saja. Maka ekstraknya berupa month, dan di sini kita akan mengambil bulan-bulan yang ada pada usia ini, yaitu berupa 4, 2, 8, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan menghitung usia masuk kerja. Jadi, pada umur berapa employee itu akan masuk kerja. Jadi, kita akan mengurangi hire date dengan birth date, dan kita akan mengekstrak tahun dari age tersebut. Kemudian, selanjutnya, yaitu kita akan menghitung masa kerja, di mana kita akan mengurangi dari now hingga dengan hire date, sehingga kita akan mengekstrak tahunnya menjadi masa kerja. Kemudian, untuk perhitungan antar kolom dalam satu baris. Di sini kita akan memiliki sintaks berupa select, product name as nama produk, unit price as harga, units in stock as jumlah stok, unit price kali units in stock as nilai stok. Di sini kita akan mengalikan unit price dan units in stock dengan kita letakkan pada kolom baru dengan nama nilai stok dari tabel produk. Nah, di sini nilai stok ini merupakan hasil dari perkalian dari 18 dan 39. Kemudian yang selanjutnya, ini adalah unit price di mana harga telah dinaikkan sebesar 50%, sehingga pada unit price ini, yang dikalikan dengan unit stock, dia akan memiliki nilai unit price kali 1,5. Karena pada kolom baru tidak bisa kita kalikan dengan kolom asal, sehingga kita harus menuliskan unit price kali 1,5 dengan manual. Nah, di sini ada harga baru dan juga ada nilai stok yang merupakan hasil perkalian dari harga baru dengan jumlah stok. Kemudian, di sini kita akan mengambil kolom, yaitu order ID, quantity, unit price, di mana kita juga akan mengalihkan quantity dengan unit price sebagai nilai quantity dari tabel order details. Nah, di sini, di mana quantity dan unit price dikalikan menghasilkan nilai quantity. Kemudian, untuk yang terakhir dari perkalian, di sini kita akan mengalihkan unit price dengan units in order pada tabel produk sebagai kolom baru yang bernama nilai order. Kemudian kita akan ke materi selanjutnya, yaitu order by. Order by adalah cara kita mengurutkan sebuah query berdasarkan pada kriteria tertentu. Nah, di sini kita akan coba run. Ini sintaks yang sama pada materi nomor 2. Nah, di sini ada product name, unit price,
dengan nama-nama berikut dan unit price berikut. Nah, di sini kita juga akan select product name, unit price, dan order by mengurutkannya sesuai dengan unit price. Nah, di sini ada Getos, Guarana, dan selanjutnya. Kemudian pada select product name, unit price, kita akan mengurutkan unit price berdasarkan dengan ascendant. Ascendant adalah pengurutan sesuai default, di mana kita akan mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Begitu. Nah, kita urutkan sama, karena memang mengurutannya sesuai dengan default, yaitu dari yang terkecil dengan yang terbesar. Kemudian, di sini ada pengurutan sesuai dengan descendant, di mana kita akan mengurutkan sesuai yang terbesar hingga yang terkecil dengan limit 3. Limit 3 adalah kita akan mengambil 3 data teratas dari query yang sudah kita urutkan sesuai dengan descendant tersebut. Ini kita akan mendapatkan nilai, yaitu berupa nilai-nilai unit price terbesar, 3 terbesar. Kemudian pada selanjutnya kita akan mengurutkan product name dan units on order berdasarkan dengan units on order dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, ini. Kemudian selanjutnya kita akan mengurutkan last name, first name, age, no, hire date, asrama kerja dari tabel employees yang kita urutkan berdasarkan last name dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, ini. Kemudian yang terakhir kita akan sorting 2 kolom, di mana kita akan mengurutkannya menggunakan 2 kolom sekaligus. Nah, di sini kita memiliki sintaks ini, kita coba run. Nah, di sini kita akan mengurutkannya sesuai dengan company name. Di sini postal code akan mengikuti company name. Dan company name akan diurutkan dengan default, sehingga akan mengurutannya dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, di sini kita akan mengurutkannya select address postal code, company name dengan ascendant, dan postal code sebagai descendant. Maka hasilnya akan sama dengan sebelumnya. Karena postal code tidak akan mempengaruhi ascendant dari company name. Nah, di sini company name, address, postal code, supplier. Dari tabel supplier akan kita urutkan dengan company name diurutkan dengan descendant dan postal code dengan ascendant. Maka postal code akan mengikuti company name dengan descendant, sehingga pengurutannya dari yang terbesar hingga yang terkecil. Kemudian di sini ada dari tabel produk, kita akan mengurutkan kolom product name, unit price, dan unit price yang sudah kita diskon 25% dengan harga baru, di mana kita akan mengurutkan sesuai dengan product name dan unit price descendant. Nah, begini hasilnya. Karena product name itu sesuai default, maka akan diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, dan unit price akan mengikuti. Sekian dari saya. Bila ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why?